Poci, podcast cinta investasi. Teman ngobrol santai tapi penuh makna tentang hal-hal yang relevan banget sama hidup kita sehari-hari. Oke. Nah, di sini aku Wahyu Somadewi dari Manajemen Public Relation yang kali ini akan menemani teman-teman semua pada podcast ini. Oke, dan podcast kali ini sangat istimewa karena kita ditemani oleh Mas Ahmad Nurayanto atau biasa kita manggilnya Mas Ian, yang mana beliau merupakan Deputi Kepala Perwakilan Jawa Tengah 1 BNI. Halo Mas Ian, gimana nih kabarnya hari? Halo Sukma, Alhamdulillah kabar baik. Senang ya bisa ketemu lagi bersama teman-teman ke SPMS, tentunya di Poci ya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol bareng Mas Ian nih, aku bakal bacain dulu CV beliau. Oke. Namanya itu Mas Ahmad Nurayanto, tempat tanggal lahir Kendal 15 Agustus 1995, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, alamat kantor Jenderal Sudirman 259 Semarang Barat, Jawa Tengah. Pengalaman organisasi itu pada tahun 2013 sampai 2017 merupakan kelompok studi pasar modal Unsaf. Kemudian pengalaman kerjanya itu pada tahun 2018 merupakan Capital Market Professional Development Program. Kemudian 2018 sampai 2025 merupakan Senior Officer Kantor Perwakilan BNI Jawa Tengah 1, kemudian pada tahun 2025 sampai sekarang merupakan Deputi Kepala Perwakilan Jawa Tengah 1 Kantor Perwakilan BNI Jawa Tengah. Oke. Untuk pendidikannya itu pada tahun 2010 sampai 2013 merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Kendal. Pada tahun 2013 sampai 2017 S1 Manajemen di Universitas Negeri Semarang. Pada tahun 2021 sampai 2023 itu S2 Magister Manajemen di Universitas Diponegoro. Untuk sertifikasi profesinya itu yang pertama Wakil Perantara Perdagangan Efek atau WPPE, yang kedua Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPEE, yang ketiga Wakil Manajer Investasi atau WMI. Kemudian ada sertifikasi keahlian, yang pertama Certified Wealth Manager atau CMW, yang kedua Certified Investment Banking atau CIB, yang ketiga ada Certified Financial Planner atau CFP. Ternyata luar biasa sekali ya CV beliau ini. Beliau itu udah berpengalaman di pasar modal lebih dari 5 tahun. Nah, hari ini bareng Mas Ian kita bakal bahas topik yang mungkin sering bikin kalian galau, khususnya yang lagi mikir soal keuangan dan masa depan. Kita bakal bahas investasi itu sebenarnya halal nggak sih? Dan kalau iya, dalam kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil kayak sekarang, masih amankah investasi saham? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, santai aja. Nah, hari ini bareng Mas Ian kita bakal bahas topik yang mungkin sering bikin kalian galau, khususnya bagi yang lagi mikir soal keuangan dan masa depan. Kita bakal bahas investasi itu sebenarnya halal nggak sih? Dan kalau iya, dalam kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil kayak sekarang, masih amankah investasi saham? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, santai aja. Tapi siapa tahu setelah ini kamu jadi lebih yakin buat ambil langkah finansial yang lebih bijak dan tentunya sesuai prinsip. Jangan lupa siapin kopi atau teh, dan yuk kita mulai obrolan hari ini. Pertanyaan pertama nih Mas, biar teman-teman yang nonton nggak bingung, boleh dijelasin dulu nggak sih apa itu investasi? Ya, jadi investasi itu kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kegiatan penanaman uang atau modal. Berarti ketika kita berinvestasi, pertama poin utamanya adalah kita punya uang dan modal. Berapapun itu, gitu ya, mau 5.000, 10.000, 100.000, sejuta dan sebagainya. Uang dan modal. Nah, uang dan modal itu kita tanamkan di mana? Di perusahaan atau proyek. Berarti di sini, di investasi ini, kita harus memastikan perusahaan atau proyek itu legal, berizin resmi, menguntungkan dan sesuai dengan profil risiko kita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari.
Jadi investasi itu nggak instan. Buat teman-teman yang belajar investasi, perlu dipahami bahwa investasi itu bukan cara cepat melipat gandakan uang. Tapi menurutku investasi itu adalah cara aman menumbuhkan uang. Jadi kalau kita rangkum, pengertian investasi itu dari KBBI plus yang kita bahas tadi adalah penanaman uang atau modal ke dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan di kemudian hari yang sifatnya adalah menumbuhkan uang kita secara aman. Itu konsep investasi pada umumnya. Bermanfaat banget ya sebenarnya. Terus nih, dalam ajaran Islam, investasi itu sebenarnya halal nggak sih? Kalau investasi halal, apakah ada syarat-syarat? Oke, menarik ya, karena kita muslim, otomatis kita dalam melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan syariah, ya kan? Karena syariah itu adalah the way of life kita sebagai muslim, gitu ya. Jadi gini, di syariah itu, ya salah satu tujuan utamanya itu adalah fikih sebetulnya. Nah, fikih itu kan ada dua ya, fikih ibadah dan fikih muamalah, ya. Hablum minan nas dan hablum minallah. Jelas kalau fikih ibadah itu sudah jelas nih. Nah, investasi masuknya ke fikih muamalah, hubungan antar sama manusia. Maka di fikih muamalah ini investasi diatur. Nah, kalau ditanya investasi itu syariah atau enggak, boleh atau enggak bagi seorang muslim, jawabannya boleh. Spesifikasi di pasar modal, karena kita membahas investasi pasar modal Indonesia, ya kita itu punya fatwa DSN MUI. Jadi kita tahu ya DSN MUI sebagai Dewan Syariah Nasional yang bersama Indonesia itu mengeluarkan fatwa terkait investasi di pasar modal. Ada kurang lebih 20-an fatwa, tapi kalau terkait dengan investasi syariahnya atau pasar modal syariahnya, kita bisa merujuk ke fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI _X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Dari situ kita bisa tahu dengan jelas bahwa berinvestasi di pasar modal itu sesuai dengan syariah. Nah, kita nih sebagai masyarakat muslim kan harus mastiin ya kalau produk investasi yang mau kita beli itu harus sesuai syariah. Nah, menurut Mas Ian sendiri, gimana sih caranya untuk memastikan hal itu? Oke, jadi kalau kita orang muslim mau milih produk investasi itu syariah atau enggak, jelas kita lihat dulu secara riwayat. Dalam artian produk investasi itu adalah produk investasi yang lazim atau tidak. Kayak misalnya nih, kalau lazim seperti investasi logam mulia, investasi properti gitu ya, itu udah jelas nih karena sejak dari dulu kita runtut memang sudah ada. Tapi untuk produk-produk investasi yang mungkin baru kita dengar atau mungkin baru booming akhir-akhir ini gitu ya, mari kita lihat dulu apa rujukannya. Ada nggak nih, misal fatwa DSN MUI yang menyatakan kalau itu halal? Kalau di Indonesia belum ada, bagaimana dengan negara-negara muslim lain di dunia? Apakah sudah ada regulasi yang menyatakan bahwa investasi itu adalah syariah? Tapi kalau konteksnya di pasar modal gitu ya, misalnya kita investasi di pasar modal, beli saham syariah, sukuk, reksadana syariah, itu ya jelas rujukan kita adalah fatwa DSN MUI. Di dalam 25 fatwa investasi syariah di pasar modal yang tadi saya sebutkan, ada beberapa fatwa yang mengatur tentang spesifik produk gitu. Misal saham syariah, reksadana syariah gitu ya, sukuk, itu yang syariah seperti apa, yang konvensional seperti apa, sudah ada fatwanya. Nah, kita harus di situ. Atau ketika teman-teman mau berinvestasi secara syariah, teman-teman bisa merujuk namanya DES, Daftar Efek Syariah, yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang bisa kita jadikan rujukan untuk investasi syariah. Atau ketika teman-teman mau membuka rekening investasi di perusahaan sekuritas, let's say misalnya teman-teman bisa memilih rekening saham syariah, SOTS, Syariah Online Trading System, di mana dengan teman-teman membuka di rekening saham syariah tadi atau SOTS, sudah bisa dipastikan bahwa saham-saham yang teman-teman transaksikan itu sesuai syariah, sehingga teman-teman akan terhindar dari saham-saham yang konvensional atau saham-saham yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah syariah. Gitu. Berarti semuanya tuh udah diatur ya, Mas, tinggal kita tuh nyari. Nah, yang aku tahu nih, investasi itu kan nggak melulu di saham ya, seperti ada reksadana, terus ada kripto. Nah, dari ketiga instrumen tadi tuh mana yang bisa dikategorikan halal sama haram? Jadi gini, kalau kita menyebut investasi, bagi saya investasi itu adalah kita membeli sebuah aset yang memiliki nilai atau underlying aset, kita sebutnya nilai dasar. Contoh, kita beli logam mulia, ya underlying asetnya adalah harga logam mulia itu per gram misal. Kita beli saham
Antam misal, yang menjadi underlying-nya adalah perusahaan atau bisnisnya Antam. Kita beli sukuk pemerintah, yang menjadi underlying asetnya adalah pemerintahan itu sendiri gitu ya. Jadi aset investasi itu adalah aset yang memiliki underlying aset bagi saya. Nah, ketika pertanyaannya investasi di saham, reksadana gitu ya, halal, haram atau syubhat gitu ya, jelas itu adalah halal karena ada fatwa DSN MUI tentang undang-undang tersebut, bahkan tentang pasar modal dan mekanisme transaksinya. Kalau selain produk-produk di pasar modal yang mungkin teman-teman kenal sebagai aset trading atau aset yang diperdagangkan, maka itu kembali lagi sudah ada fatwa atau rujukannya atau belum. Ketika belum, ya kita belum bisa nih mutusin apakah itu halal, haram atau bahkan disubhat gitu ya. Karena ketidakjelasan atau belum tercerahkannya produk itu termasuk ke aset syariah atau tidak gitu. Maka kita sering sebut itu sebagai aset perdagangan karena hanya kita beli untuk kita perdagangkan, bukan untuk kita investasikan atau untuk kita simpan dalam jangka panjang. Maka kita harus cek lagi, balik lagi, apakah sudah ada rujukan atau fatwa atau aturan syariah yang mengatur bahwa aset-aset tadi atau barang-barang tadi termasuk ke dalam aset investasi atau aset perdagangan syariah gitu. Berarti balik lagi ke nomor 3 ya, kita Iya. harus benar-benar nyari nih, udah keluar belum MUI-nya. Iya, fatwanya udah ada atau belum ya? Iya, betul. Nah, di tengah gejolak ekonomi global yang makin kerasa nih dampaknya, mulai dari inflasi, terus suku bunga yang naik turun, sampai ketidakpastian pasar pun muncul. Nah, pertanyaan besarnya yang sering banget didengar tuh, sebenarnya di kondisi seperti ini, apakah masih aman untuk berinvestasi? Terus sebaiknya tuh kita tetap bertahan wait and see, atau justru ini adalah saat yang tepat untuk mengambil peluang? Nah, menurut Mas Ian gimana? Oke, menarik ya. Ya, aku ingat bahwa Warren Buffett, salah satu investor dunia, pernah berkata saat terbaik untuk membeli saham itu adalah ketika di tengah ketidakpastian atau ketika kondisi ekonomi seperti sekarang gitu ya. Kenapa? Karena di saat kondisi seperti sekarang lah ada opportunity, ada peluang untuk mendapatkan aset-aset investasi yang wonderful dengan harga yang terdiskon gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang saat yang tepat kembali lagi ke jangka waktu investasi masing-masing. Ketika teman-teman memiliki jangka waktu investasi yang pendek mungkin teman-teman akan lebih memilih untuk wait and see atau untuk trading di saham-saham yang memiliki fluktuasi yang cukup tinggi gitu ya. Tapi ketika teman-teman memiliki time horizon atau jangka waktu menengah atau panjang, mungkin teman-teman bisa memilih untuk masuk ke aset-aset investasi yang memang untuk jangka panjang atau modal bagus. Karena banyak kan kalau kita lihat sekarang saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang asetnya atau perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus tapi harga saham untuk diskon. Kenapa? Karena balik lagi, dalam berinvestasi teman-teman, aset atau barang atau saham yang kita beli itu kita bisa lihat kinerjanya, kita bisa cross check, kita bisa tabayun dulu bahasa syariahnya, tabayun dulu di produk itu ya, untuk memastikan produk itu layak atau tidak untuk kita beli, apalagi dengan kondisi ekonomi seperti sekarang gitu ya. Karena saat terbaik untuk mendapatkan saham bagus di harga murah adalah ketika kondisi pasarnya tidak pasti gitu. Maka sebenarnya ini opportunity, tapi kembali lagi ya ke profil resiko dan ke jangka waktu, karena pemilihan aset itu nanti akan ditentukan oleh dua hal tersebut gitu teman-teman. Berarti ketidakpastian itu nggak melulu soal rugi ya Mas, bisa aja itu jadi peluang kita buat terjun ke dunia investasi. Nah, untuk risiko terbesarnya nih, apa ya jika kita berinvestasi di masa ketidakpastian seperti sekarang? Oke, kalau berinvestasi di kondisi yang tidak pasti atau kondisi ekonomi yang seperti sekarang, maka risiko terbesarnya adalah kita bilang dari risiko paling umum dulu ya. Risiko umumnya adalah penurunan nilai aset kita. Ya, misalnya nih beli harga saham 3.000, sekarang 2.800, 2.600, kita kena risiko kerugian capital loss pertama. Kedua, ada resiko likuiditas. Nah, jadi kalau naik turunnya harga saham itu kan biasa ya. Kalau resiko likuiditas itu adalah teman-teman belum bisa jual sahamnya karena terjadi panic selling, misal banyak orang yang menjual saham itu bersama-sama sedangkan hanya sedikit yang ingin membelinya, sehingga teman-teman akan susah untuk menjualnya. Tapi itu biasanya akan teratasi dengan kembalinya kepercayaan pasar sih, dengan rebound gitu ya, dengan kembalikan arah dan masuknya kembali investor, itu akan teratasi kayak resiko likuiditas. Nah, terakhir adalah resiko kebangkrutan.
Jadi dalam investasi di pasar modal, misal teman-teman membeli saham, syariah atau membeli sukuk gitu ya, ada resiko perusahaan yang teman-teman beli sahamnya atau proyek yang teman-teman danai dengan sukuk itu gagal, kemudian bangkrut atau tidak terselesaikan, sehingga ada resiko tadi ya, resiko kehilangan modal. Tapi kalau saya bilang itu kan resiko terbesar. Resiko terbesar itu kemungkinan terjadinya sangat kecil ketika teman-teman memilih perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus, memilih proyek-proyek yang dia risikonya rendah, sehingga resiko dari kebangkrutan atau resiko likuiditas tadi bisa teratasi. Maka balik lagi, bagaimana cara teman-teman tabayun dalam menganalisa, dalam memilih produk-produk investasi yang sesuai dengan time frame tadi, jangka waktu dan profil resiko teman-teman. Nah, biar teman-teman di rumah yang nonton juga tahu nih, ada nggak sih mas jenis investasi tertentu yang cenderung lebih aman dan stabil di masa krisis seperti sekarang, terutama yang sesuai prinsip syariah? Menarik. Ya, produk investasi apa yang cocok gitu ya. Nah, inilah yang bikin saya suka dengan pasar modal. Di pasar modal, di pasar ini, ya, pasar modal Indonesia, cukup dengan sekali masuk, teman-teman akan mendapatkan beraneka macam produk. Let's say kalau kita mau modal syariah ya, ada saham syariah, ada reksadana syariah, ada sukuk gitu ya, ada derivatif syariah seperti KIKIB syariah dan sebagainya gitu ya. Nah, maka produk mana nih yang cocok? Nah, menarik, ketika kondisi ekonomi lagi tidak pasti seperti sekarang, orang-orang akan cenderung untuk mengurangi porsi investasi di aset berisiko, dipindah ke aset-aset yang kurang berisiko. Let's say, misal contoh begini, ketika kondisi ekonomi itu tidak stabil atau kondisi ekonominya masih seperti sekarang gitu ya, tidak pasti, maka orang akan menghindari atau mengurangi porsi investasinya dari aset berisiko. Misal, ada dari 100% uangmu gitu ya, bisa jadi ketika kondisi ekonominya bagus, 60-80% isinya adalah aset-aset saham syariah, misalnya let's say ya kan. Maka ketika kondisi seperti ini, saham-sahamnya dikurangi jadi 40% misalnya. Sisanya 60% bisa jadi, ini bisa jadi ya 40% di reksadana syariah, 20% di sukuk misalnya. Jadi teman-teman bisa melakukan namanya rebalancing portofolio. Jadi kalau saya ditanya ya, dengan ketidakpastian ekonomi ini, aset apa sih yang cenderung lebih aman dan stabil, maka silahkan pilih aset-aset yang rendah risiko. Contoh, ada reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah atau reksadana sukuk, oke? Atau teman-teman bisa belikan sukuk pemerintah, ST gitu ya. Nah, kenapa? Karena aset-aset 3 aset ini termasuk aset yang udah resiko. Dan nanti ketika ekonomi membaik, ketika pasar saham ya atau pasar modal kembali rebound, teman-teman bisa melakukan rebalancing lagi dengan mengurangi aset-aset udah resiko tersebut, dimasukkan lagi ke aset beresiko yang memiliki pertumbuhan tinggi, contoh saham syariah. Itu caranya. Jadi nggak perlu kabur, nggak perlu keluar dari pasar modal, tinggal diversifikasi aset aja. Gimana cara atur struktur portofolionya gitu. Nah, dalam kondisi ekonomi tidak menentu seperti sekarang nih, kan banyak orang yang mulai beralih ke emas sama properti. Kayak sempat kemarin kan sempat tren ya, pada beli emas gitu. Nah, menurut Mas Ian nih, apakah ini langkah yang tepat? Oke. Ya, kembali lagi ke tadi ya, time frame investasi dan profil resiko. Ketika teman-teman adalah seorang investor yang tidak menyukai resiko dan modalnya cukup, karena kan 2 aset tadi modalnya lumayan ya, teman-teman akan beralih ke situ. Ya, ketika kondisi ekonomi tidak pasti, karena ketika kondisi ekonomi tidak pasti itu aset yang rendah resiko lebih dipilih. Pertanyaannya adalah, ketika nanti kondisi ekonomi membaik, ya kan, investasi-investasi yang berisiko itu memberikan return yang lebih tinggi, apakah teman-teman bisa dengan mudah atau dengan gampang memindah lagi aset yang teman-teman berikan aset real tadi ke aset investasi yang berisiko tapi returnnya atau hasilnya lebih tinggi? Nah, itu harus dipertimbangkan. Karena jangan sampai karena teman-teman panic selling namanya ya, panic selling, teman-teman memindahkan asetnya ke aset yang lebih rendah resiko, tetapi ketika ekonominya membaik, teman-teman pengen return yang lebih tinggi, teman-teman akan kesusahan untuk memindahkan kembali ke aset yang bertumbuh. Nah, itulah kenapa perlu jadi pertimbangan juga dalam menentukan switching atau perpindahan aset dari aset berisiko ke aset tidak berisiko. Maka kalau saya lebih menyarankan teman-teman untuk beralih dari aset berisiko, misalnya saham syariah, itu beralih ke reksadana.
syariah. Kan ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau reksadana sukuk gitu ya. Ya kenapa? Ya itu lebih rendah risiko daripada saham syariah. Tetapi ketika nanti ekonomi membaik atau dalam artian pasar modalnya atau pasar sahamnya return rebound itu ya, yang memberikan return yang lebih bagus, teman-teman bisa switching, bisa peralihan yang lebih gampang. Gitu. Itulah salah satu strategi investasi yang teman-teman juga bisa pertimbangkan dan teman-teman gunakan dalam investasi syariah. Gitu. Nah, untuk saat ini kan masih banyak ya orang yang belum mengerti tentang dunia investasi. Terus gimana sih kita sebagai terutama anak KSPM ya, biar kita tuh bisa membantu mereka untuk menumbuhin literasi investasi syariah, terutama di masyarakat luas nih. Jadi kalau teman-teman ada kelompok di pasar modal, teman-teman KSPMS yang lulus modal syariah, teman-teman bisa sering melakukan edukasi. Edukasi kan macam-macam ya, ada edukasi offline, online, edukasi konten, edukasi podcast seperti ini ya. Yang tujuannya adalah nanti teman-teman akan memberikan pengenalan dan literasi dini kepada masyarakat umum terkait investasi. Karena gini teman-teman, kita di Indonesia itu ketika memberikan edukasi investasi, terkadang kita tidak mulai dari nol, kita tidak mulai dari start, tapi kita mulai dari minus. Kenapa? Karena dengan banyaknya investasi bodong di luar sana, membuat beberapa atau sebagian orang itu merasa trauma dengan investasi. Sehingga ketika mereka diberikan investasi yang legal, investasi yang berizin resmi, mereka akan cenderung defensif untuk mulai investasi. Nah, maka teman-teman harus sering-sering mengedukasi, teman-teman harus sering bikin kelas, teman-teman harus sering sharing mengenai investasi syariah yang sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan fatwa. Sehingga akan timbul trust, timbul kepercayaan bagi masyarakat umum untuk memulai belajar investasi yang hadapannya nanti mereka akan terjun, akan masuk menjadi investor pasar modal syariah. Karena di pasar modal syariah itu kan legal ya, kita aman, ya kita ada fatwa syariahnya. Dan teman-teman itu bisa dipelajari, bahkan di tempat kampus kan itu ada mata kuliahnya. Nah, dan sebetulnya nggak perlu takut untuk memulai investasi. Yang ditakutkan adalah ketika teman-teman tidak pernah belajar investasi dan tiba-tiba ditawari investasi yang entah dari mana, gitu ya, yang tidak jelas kehalalannya. Nah, maka lebih baik sih pelan-pelan kita ajak mereka untuk belajar, dampingi, dan kalau perlu ketika mereka sudah bisa, kita ajak untuk mereka praktik masuk ke dalam investasi di pasar modal. Ya, salah satunya dengan teman-teman membuat sekolah pasar modal syariah. Karena semuanya balik lagi ya mas ke mindset masyarakatnya gitu. Betul. Nah, untuk pertanyaan penutup deh mas, aku minta saran atau tips dari Mas Ian buat masyarakat muslim yang ingin mulai berinvestasi tapi masih ragu-ragu apakah investasi itu halal atau haram. Oke, jadi kalau teman-teman muslim bingung dengan suatu investasi itu halal atau haram, sebenarnya gampang. Kita merujuk aja dari fatwa DSN MUI. Jadi sudah ada belum fatwa DSN MUI terkait dengan produk investasi tersebut? Kalau memang sudah ada, berarti halal haramnya jelas ya. Sudah ada nih, misalnya saham syariah, sukuk, reksadana syariah itu kan sudah jelas kehalalannya karena ada fatwa DSN MUI tadi ya, ada 25 fatwa gitu ya. Tapi kalau belum ada fatwa DSN MUI-nya, saya sarankan teman-teman untuk mengkaji lebih dalam. Kalau memang belum ketemu, tunda dulu untuk masuk. Jangan sampai teman-teman niatnya mencari keuntungan dalam berinvestasi, malah teman-teman mendapatkan keuntungan yang tidak halal dan tidak berkah. Karena kan dalam kita melakukan sesuatu itu, kehalalan dan keberkahan itu adalah menjadi hal yang utama. Baru setelahnya keuntungan, gitu ya. Nah, maka tadi rujukannya adalah fatwa DSN MUI. Teman-teman silakan cari fatwa DSN MUI tentang produk-produk tersebut, apakah sudah ada atau belum. Gitu. Nah, itu dia obrolan kita hari ini seputar investasi. Apakah masih aman di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian ini? Dan tentu saja bagaimana kita bisa tetap berpegang teguh pada prinsip halal dalam setiap keputusan finansial yang kita ambil. Oke, semoga pembahasan kali ini bisa nambah insight dan bikin kamu lebih percaya diri dalam mengelola keuangan dengan cara yang bijak dan sesuai nilai yang kamu pegang. Nah, jangan lupa, investasi terbaik bukan cuma soal uang, tapi juga soal ketenangan hati dan keberkahan. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ian yang sudah menemani Poci pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir. Jangan sungkan buat share episode ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi galau nih soal investasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Poci, Podcast Cinta Investasi. Stay mindful, stay berkah, dan salam investasi halal.